Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 Project Praktikum Algoritma dan Pemrograman Matematika tahun 2026. Dengan saya Trivero Andrian dan rekan saya Muhammad Rela Maulana. Kami akan menjelaskan program berjudul Seni Matematika dalam Fractal Mandelbrot Set dengan implementasi program Python. Sebelum kita lanjut ke membahas program, kita akan mengenal dulu apa itu Fractal Mandelbrot Set. Kita akan menjelaskan dulu apa itu fractal. Fractal adalah pola berulang yang teratur. Dapat kita temui biasanya sehari-hari di yang pertama itu sistem saraf manusia, di ranting pohon, di bibir pantai, ataupun di butiran salju kalau di zoom melalui mikroskopis. Nah, Fractal Mandelbrot sendiri itu adalah suatu persamaan yang melibatkan bilangan imajiner dengan persamaan yaitu Zn tambah 1 ditambah Zn kuadrat ditambah C, di mana C ini adalah A tambah B imajiner atau yang biasa kita sebut sebagai bilangan kompleks. Fractal Mandelbrot set ini dapat kita lihat nanti di program akan menghasilkan output berupa pola yang berulang yang disebut dengan self similarity. Jadi apabila kita zoom terus, itu akan membentuk pola yang sama berulang-ulang sampai tak terhingga. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang program Mandelbrot set itu sendiri. Nah, di sini kita mengambil import matplotlib pyplot as plt. Nah, fungsi dari library matplotlib itu sendiri yaitu untuk membuat visualisasi data. Nah, selanjutnya kita memiliki dictionary yang bernama config. Nah, di dalam dictionary itu terdapat width atau lebar dari frame yang akan kita buat di projectnya. Height itu sendiri tinggi dari projectnya. Nah, untuk maxiter itu bisa dibilang banyak maksimal perulangan yang akan dilakukan pada program ini. Terus excenter dan y-center itu koordinat pusatnya, dan zoom level itu berapa banyak zoom untuk sekali klik kiri atau klik kanan. Lanjut ke def get Mandelbrot set pixel. Nah, itu tuh fungsinya untuk menghitung fractal Mandelbrot set itu. Nah, di sini ada z-real dan z-image. Kita set nilainya itu 0,0. Nah, di sini ada perulangan. Fungsi dari perulangan ini sendiri itu untuk menghitung setiap titik pada grafik menggunakan perulangan for i in range max i dan seterusnya. Dan di sini ada z-real new. Z-real new itu adalah rumus dasar dari fractal itu sendiri, fractal Mandelbrot set itu. Nah, di sini rumusnya itu z real kuadrat dikurang z image kuadrat ditambah c real. Nah, hasilnya ada z image new. Rumusnya itu ada 2 kali z real kali z image ditambah c image dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke fungsi untuk generate frame. Nah, di sini kita memiliki w, h yaitu config width dan config height. Itu tuh gunanya untuk men-set frame-nya itu. Nah, untuk zoom kita ambil dari dictionary config tadi, zoom level. Nah, di sini ada ya array 2D itu 0 for underscore in range w dan seterusnya. Kenapa kita pakai underscore bukan pakai i? Karena itu tuh gunanya untuk supaya tidak nilainya itu tidak nilai itu sembarang lah. Gak harus ditentukan seperti 1, 2 nilai itu sembarang. Nah, masuk ke perulangan for y in range dan for x in range itu tuh next.loop. Nah, mungkin seperti yang ada di programnya, itu tuh gunanya untuk generate frame. Mungkin sekian untuk function dari grafik Mandelbrot set itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas program yang digunakan untuk interaksi antar user. Jadi di sini kita mengambil fungsi yaitu onClick event. Jika klik di luar area gambar itu kita abaikan. Di sini tertulis if event x data is known atau event y data is known.
itu kita kembalikan. Kenapa kita menggunakan isNone di sini? Karena jika kita tidak menggunakan program ini, saat user mengklik di area sembarang atau bukan area yang terdapat fractal mandel broadset-nya, program akan kebingungan mencari mana yang akan di zoom, sehingga itu akan menyebabkan error. Jadi kita perlu set ini agar program yang terbaca itu jelas. Selanjutnya itu kembali memanggil area dari pixel yang akan ditampilkan, yaitu width dan height dan juga zoom levelnya. Setelah itu kita menghitung titik pusat baru berdasarkan area yang diklik user. Di sini kita dapatkan persamaannya seperti yang terlihat di display. Dan selanjutnya itu ada klik user. Jika klik user itu adalah mouse klik kiri, dia akan melakukan zoom in. Di sini ditulis dikali 0,5. Dan apabila user mengklik kanan, dia akan melakukan zoom out, dan di situ operasinya itu dikalikan 2. Kenapa saat klik kiri dia kalikan 0,5? Karena display akan membagi setengah display awalnya, jadi memperkecil pixel yang akan ditampilkan. Sebaliknya, jika kita mengalihkan 2,0, pixel akan kembali mengalihkan 2 atau memperbesar zoom tersebut. Lalu kita akan memanggil kembali fungsi generate frame tadi untuk memvisualisasikan atau mendisplay pixel yang akan ditampilkan kepada user, dan juga pixel baru yang ditampilkan setelah user mengklik mouse antara klik kiri atau klik kanan. Dan juga di sini terdapat event klik, menghubungkan event klik mouse dan dengan fungsi on click. Jadi di sini tuliskan fit canvas MPL connect, seperti yang bisa kita lihat di display. Lalu di baris terakhir itu ada PLT show. PLT show ini berguna untuk menampilkan pixel setelah dirender tadi. Demikianlah presentasi dari program kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan saat kami membuat video ataupun dalam saat kami mempresentasikan program kami, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.